Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit hati itu bermacam-macam ya. Salah satunya gadap atau pemarah ya. Itu bisa kita lihat, bahkan kita pernah mengalaminya ya. Dan kalau penyakit hati ini dibiarkan, maka akan berbahaya sekali ya. Kalau kita biarkan ya, dimana orang yang marah ini ya, kondisi emosinya tidak stabil ya. Keadaan emosinya tidak stabil. Hal ini juga disebabkan bisa saja ya terjadi gap antara keinginan atau harapan dengan kenyataan yang ada, sehingga menyebabkan dia marah. Bisa juga ya karena faktor lingkungan ya kurang mendukung ya. Bisa juga karena kurang tidur, bisa juga ya karena kalau kita kurang tidur kita pusing. Kadang kita jadi sensitif ya, gampang tersulut emosi, jadi marah ya. Bisa juga karena pola makan kita ya tidak teratur, bisa karena kita kekenyangan atau bahkan kita akan kondisi lapar. Itu gampang sekali ya tersulut emosi ya, emosi kita menjadi tidak stabil ya. Kalau emosi tidak stabil dan akhirnya kita marah, ini sangat berbahaya sekali ya. Bisa saja akan terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa terjadi kejahatan ya, dimana juga tertuang ya dalam surat Yusuf ya ayat 2 dan 53 itu dijelaskan ya. Di situ kalau orang yang emosi itu menyebabkan kejahatan, intinya begitu. Dan akhirnya kejahatan itu ya, kalau sudah terjadi kejahatan ya, terjadi yang ujung-ujungnya pada akhirnya ada timbul penyesalan ya. Bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi dalam rumah tangga menjadi berantakan ya, karena menuruti hawa nafsu, emosi ya. Dan pada ujung-ujungnya nanti ya dijelaskan juga di dalam surat Al-Qiyamah ya, surat 75 ayat 2 itu yang intinya terjadi penyesalan akibat daripada kemarahan. Dan di samping itu ya kita ya, contoh kecil deh sehari-hari ya, kita marahin anak, marah sama anak ya, terus nanti akhirnya anak kita juga jadi mudah marah karena bisa juga karena lingkungan, dia bisa juga karena lingkungan mencontoh atau bisa juga karena balas dendamnya, akhirnya dia nanti sama anaknya atau sama adiknya dia jadi marah, mudah marah. Boleh aja ya kita marah kalau mendidik ya, kalau sifatnya mendidik, tapi dengan pendekatan secara emosional ya, jadi tidak terjadi gejolak emosi, jadi emosi tetap stabil ya. Lalu Islam ini memberikan solusi bagaimana supaya kondisi emosi kita tetap stabil, tidak mengalami kita tidak mengalami gadap atau marah ya. Jadi kita tetap tenang hati kita ya, tidak emosi. Ibarat sepeda ya, remnya nggak blong ya. Kalau kita bisa menjaga emosi ya, dengan apa ya, menurut Imam Ghazali ya, ada dua ya dengan cara mengatasi marah, dua ya solusinya. Pertama yaitu dengan amalan lahiriah. Dengan apa ya, kita dengan sedekah ya, dengan sholat, itu akan mengendalikan emosi kita ya, dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah ya. Kita bisa sholat, bisa zikir ya, dan banyak macam-macam ya tentunya yang dapat kita lakukan secara lahiriah ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mana kegiatan itu dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua yaitu dengan amalan batiniah ya, kita merasa bersyukur ya. Jadi kita memandang segala sesuatu masalah itu jangan dilihat dari segi negatifnya, tapi kita lihat sisi positifnya, sehingga pikiran kita sehat ya, pikiran kita sehat dan tidak menimbulkan emosi. Jadi kita walaupun sedikit disyukurin, walaupun sedikit kita syukurin, banyak juga kita syukurin. Jadi kita
tenang hati kita ya, tidak emosional ya. Juga kita sabar dalam menghadapi segala hal-hal yang terjadi ya dalam kehidupan ini ya. Karena sabar itu pengendalian diri ya, pengendalian dari rasa nggak enak ya. Itu kita dengan sikap sabar ya. Dan Allah juga menjanjikan ya, tentu dengan sabar kita juga ada motivasi untuk sabar. Apa? Karena ada balasannya ya, balasan pahala tentunya ya, bahkan balasan surga, sehingga kita bisa mengendalikan emosi kita ya. Juga dengan kegiatan-kegiatan lain lebih mendekat, yang intinya juga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, dengan macam-macam lainnya ya. Dengan kita hubungan kita dengan sesama manusia ya secara baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bagus ya. Jadi sehingga kita memperoleh ketenangan batin ya. Dan kalau kita memperoleh ketenangan batin, kita nggak marah, kita menjadi orang yang kuat. Karena Rasulullah SAW ya bersabda, orang yang kuat adalah orang yang bukan menang karena gulat, tetapi orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi kalau kita pengen menang, kalau kita pengen bahagia, hidup kita tenang, hidup kita senang, bisa menikmati hidup, kita harus bisa menguasai emosi kita sehingga kita menjadi orang yang tidak memarah. Buat apa hidup di dunia cuma sekali kalau kita tidak bisa menikmatinya? Nikmatilah hidup ini dengan tetap kita menjaga emosi kita tetap stabil, yaitu kita terhindar dari sifat marah dan menjadi orang yang kuat, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin.